Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat channel Besar Hidayat dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Ya, titip salam dulu nih ya buat rekan-rekan sahabat channel Besar Hidayat, wabil khusus untuk keluarga besar nih Akar Emas Semesta yang saat ini mereka intens dan fokus di dalam budidaya jahe merah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan tanamannya, hajatnya, cita-citanya diberikan kemudahan, kelancaran sehingga mendapatkan kesuksesan yang maksimal. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mohon doanya buat kita juga nih yang sedang berjuang juga untuk sharing-sharing berbagi dengan apa yang kita punya ya Teh ya. Niatnya sih kita hanya untuk sharing, berbagi pengalaman dengan apa yang kita temukan baik dari hama dan penyakit dan yang lain-lain. Kebetulan nih rekan-rekan, kali ini kita bersama Teh Hikmah yang alhamdulillah saat ini sedang fokus di dalam penelitian ya tentang hama dan penyakit, khususnya insya Allah di budidaya jahe nih. Jadi rekan-rekan, dengan banyaknya pertanyaan rekan-rekan juga nih yang masuk ke WA, bahkan banyak yang bertanya di kolom komentar, mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk rekan-rekan, bisa diambil hikmahnya, bisa diambil wawasan kalau memang ada hal yang bisa rekan-rekan dapatkan. Mobil khusus sih mudah-mudahan ya, ada yang bisa didapatkan lah ya. Niatnya kita seperti itu. Ya, niat kita sharing dan berbagi lah ya Teh ya. Jadi bukan berarti kita buat konten ini kita adalah orang yang paling ahli ya. Tapi memang gak ada yang kebetulan. Ya semua sudah Allah takdirkan ya. Qadarullahnya kita dipertemukan, kita sebagai praktisi, Teh Hikmah sebagai akademisi, kayaknya nih cocok banget gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadikan nilai 100% antara praktisi dan akademisi bisa bergabung, berkolaborasi. Mudah-mudahan bisa menjadi nilai 100% bukan hanya untuk kita Teh, tapi untuk rekan-rekan juga. Karena benar, kembali lagi banyak banget pertanyaan di WA sampai ngebludak Teh gitu ya tentang penyakit dan hama yang terjadi di budidaya rekan-rekan. Mulai menguning bahkan sampai mati Teh. Ada juga teman-teman yang nanam di karung gitu ya. Itu hampir semuanya mati. Nah inilah dampak-dampak daripada penyakit dan hama ya. Maka dari itu mudah-mudahan konten kali ini benar-benar bermanfaat lah buat rekan-rekan, bisa menjawab segala pertanyaan, bisa menjawab segala kepanikan yang dirasakan oleh rekan-rekan semuanya ya. Tapi sebelumnya rekan-rekan ya, di samping kita ada Teh Hikmah ya, kembali lagi ada Teh Hikmah yang insya Allah juga bersedia nih ya untuk dibuatkan konten. Padahal kita baru ketemu Teh ya. Yang sebelumnya ketika Teh Hikmah datang ke sini ketemu dengan Kang Fadilah, selanjutnya ketemu lagi dengan Kang Fadilah lagi dengan Kang Nurdin. Nah, saya dengar Teh Hikmah ada penelitian nih tentang hama dan penyakit. Kayaknya ini menarik, alhamdulillah. Setelah kita ngobrol lama ya, ini kayaknya wajib deh kita buatkan konten, dan alhamdulillah nih Teh Hikmah juga bersedia kita buatkan konten ya. Oke, langsung saja Teh, mungkin agar rekan-rekan juga memiliki kedekatan dengan Teteh yang mungkin selama ini mungkin kalau muka saya udah nggak asing Teh ya. Tapi kalau Teteh kan baru nih ya kan. Mudah-mudahan dengan adanya mukadimah perkenalan dari Teteh, teman-teman bisa menikmati, enjoy di dalam diskusi kita pada malam hari ini Teh. Mangga. Mohon izin Kang sama teman-teman semua, saya Hikmatul Husna sekarang sedang menyelesaikan tugas akhir di saat ini. Saya sedang menyelesaikan tugas akhir di saya sedang berkuliah di salah satu universitas pertanian. Baik. Nah, kebetulan bukan kebetulan karena qadarullahnya saya sedang penelitian tentang hama penyakit pada tanaman jahe dan pengendaliannya secara terpadu yang sudah dilakukan oleh petani jahe itu bagaimana. Nah, kira-kira topik penelitian saya seperti itu. Dan qadarullahnya ketemu sama Kang Syarif. Terus kita tadi ya kayak Kang Syarif bilang tadi, kita ngobrol, sharing-sharing. Kayaknya hama dan penyakit pada pertanaman jahe ini harus kita bahas deh, dan harus kita berbagi dengan teman-teman yang lain gitu. Semoga ya dengan pengetahuan yang saya dapatkan selama belajar itu juga bisa bermanfaat gitu, bisa melengkapi apa yang kita temukan juga di lapangan. Karena di lapangan sendiri juga saya jadi belajar apa sih sebenarnya fakta di lapangan itu seperti apa hama dan penyakitnya. Betul banget Teh. Kayaknya penting banget ini, dan kita kudu Teh ya untuk berkolaborasi ya. Mobil khusus mudah-mudahan juga menjadi kolaborasi rekan-rekan
baik dari yang praktisi dan akademis. Ayo Iya, kita gabung, iya, benar, ya benar, kita Kang. bersatu Iya. untuk melawan hama dan penyakit yang memang mematikan gitu loh. Iya. Ya kan, ini kayaknya benar-benar nih kita harus benar-benar intens juga teh. Mobil khusus ya, rekan-rekan ini sering banget mengalami hal ini gitu. Jadi emang kayaknya ini kita kudu show up teh ya dengan kolaborasi ini. Langsung saja teh ya, selama ini teh, selama penelitian itu teteh biasanya mengambil referensi itu selain dari bimbingan dosen ya, ya kan? Itu dari mana saja teh? Sampai teteh benar-benar kok kayaknya yakin banget nih metode ini bisa menjadi penelitian yang luar biasa buat teteh. Gitu. Penelitian ini kan bukan hal yang mudah, bukan hal yang bukan hal yang mudah dan hal yang bisa benar-benar 100% teteh bisa mencapainya, apalagi di hama dan penyakit. Jujur teh di jahe merah ini ya, kita menemukan penyakit yang namanya fusarium. Fusarium itu adalah penyakit yang benar-benar mematikan, ya teh. Dan itu dampaknya bisa jadi karena nematoda tersebut. Nah kembali lagi teh, dengan ini kan menantang lah sifatnya teh ya, menantang banget untuk teteh meneliti tentang masalah penyakit penyakit fusarium ataupun yang salah satunya adalah disebabkan oleh nematoda. Kenapa teh kok bisa tertariknya ke pertanaman jahe iya, dan gitu. tentang nematoda ini ya. Sebenarnya saya ini tertarik dengan pertanaman jahe ini karena pertama Indonesia tuh punya potensi sangat besar gitu untuk budidaya pertanaman jahe. Kita kan sebenarnya dari dulu sudah dikenal dengan kayanya rempah-rempah Indonesia. Betul. Nah, salah satunya jahe merah, ditambah lagi dengan kondisi yang seperti ini. Gini Kang, sebenarnya kan saya ini dibesarkan juga di lingkungan pertanian. Wow, luar biasa. Nah, makin Kakek, kesini, nenek? iya. Okay. Kalau bapak saya bilang kakek saya itu sarjana percangkulan gitu. Oh. Sarjana Iya. percangkulan, luar Nah, biasa. Karena dari background sana, kemudian saya cobalah di kuliah ini ngambil pertanian. Iya. Semakin kesini, ternyata di pertanian ini, khususnya di petani sendiri itu salah satu kendala utama dalam pertanian ini hama dan penyakit. Benar Kang. Itu tuh kayak tantangan dan tanggung jawab saya sebagai orang yang tanggung jawab iya ya. merasa, karena orang gini Kang nanya saya, kamu di pertanian ini kan tanaman saya seperti ini karena apa? Iya. Nah saya jadi pengen iya ya kenapa ya gitu, saya tuh Dia tambah kepo lah ya. saya harus lebih belajar lagi. Nah kemudian saya lihat salah satu komoditas pertanian yang Indonesia banget itu tuh tanaman rempah, salah satunya tanaman jahe. Bahkan Indonesia sendiri dikenal orang luar itu dengan rempahnya gitu ya Kang ya. Betul Nah, banget. kembali tadi salah satu permasalahan dalam pertanian tadi hama dan penyakit. Dengan komoditi jahe yang merupakan komoditi andalan di Indonesia sendiri. Jadi saya ingin memperdalam hama dan penyakit apa sih yang ada di pertanaman jahe ini. Sejauh mana perkembangan hama penyakit di pertanaman jahe ini. Kemudian pengendalian apa yang sudah diterapkan. Dan dari penelitian ini diharapkan ada rekomendasi penelitian, rekomendasi pengendalian yang bisa dipakai Kang untuk mengendalikan diaplikasikan di inilah ya dengan berkolaborasi dengan akang yang ada di lapangan yang sudah prakteknya lah. Waduh, nah gitu. biasa. Semoga diharapkan dari penelitian yang saya lakukan ini bisa membantu memberikan solusi gitu buat rekan-rekan semuanya ya. Buat rekan-rekan semuanya. Pasti insya Allah apapun yang kita lakukan pasti ada keberkahan dan pasti ada yang didapat oleh rekan-rekan. Mobil khusus ini mudah-mudahan nih teh ya, ini tidak atas dasar kesombongan apa yang kita miliki, benar. kita hanya berbagi dan sharing aja teh ya. Oke, lanjut teh. Dengan teteh melakukan penelitian ini teh, dan teteh pasti tahu dong jenis-jenisnya nematoda itu seperti apa, ada yang baik, ada yang tidak baik kan. Nah, ini benar-benar berdampak nggak sih terhadap hasil panen para petani teh? Pasti kan teteh udah melakukan riset-riset juga ya. Kemarin udah ngambil sampel ya? Iya, beberapa minggu lalu kita ngambil sampel tanaman yang sakit dari yang sakit ya. Iya. Nah, kebetulan rekan-rekan, nggak semuanya tanaman yang ada di pekarangan kami, lapak jahe merah ataupun akar mesa-mesa di pusat ini, itu semua sehat. Pasti ada yang sakit. Dari 100% ada juga yang 20% sakit. Jadi jangan menganggap bahwasanya kami itu sempurna, kami juga sama.
bukan penyakitan, mohon izin. Maksudnya bukan. tanamannya juga ada yang sakit. Jadi sama apa yang dialami rekan-rekan di pekarangan atau di perkebunan rekan-rekan juga kami alami. Cuman mungkin ada perbedaan. Fase-fase kami laksanakan dengan baik ya. Terus juga pengaplikasian POC juga dengan baik, POP-nya juga dengan baik. Sehingga akan mengurangi intensitas hama dan penyakit yang menyerang. Gitu teh. Jadi kembali lagi ke pertanyaan teh, ya berdampak banget nggak sih menurut teteh nih? Kalau kita kan praktisi ya, jadi kita pengen mancing teteh aja. Ya ini kebetulan nih kita harus kepoin beliau nih ya supaya ilmunya keluar. Kalau nggak dikepoin nggak keluar, gitu ya. Dampak hama dan penyakit ini akan sangat mengganggu hasil panen nggak sih teh? Dari yang sebelum ini kan saya membaca referensi, sudah membaca referensi dan kejadian budidaya pertanaman jahe baik di Indonesia ataupun di luar, Kang. Kemudian kemarin itu saya sempat ketemu referensi kalau ternyata adanya nematoda pada pertanaman jahe ini pernah menyebabkan breakout kayak peledakan penyakit si nematoda ini, Kang, menyebabkan pertanaman jahe salah satunya itu di India menurunkan hasil produksinya itu sampai 40-70%, Kang. Wow. Karena adanya nematoda ini. Ngeri ya. Nah, kok sampai bisa segitunya ya gitu nematoda ini? Karena nematoda ini salah satu bisa dikatakan pintu pembuka untuk mendatangkan penyakit-penyakit lain, ya? Mengundang penyakit lain. Karena dia itu selain mengundang penyakit-penyakit lain itu, dia melemahkan pertahanan tanamannya sendiri, Kang. Sehingga mudah bagi penyakit lain untuk menyerang. Masuk, ya. Kayak yang Akang bilang tadi, fusarium. Iya, jadi gini teh, ini benar banget rekan-rekan ya. Ketika tanaman kita menguning, itu tinggal tunggu beberapa minggu itu daun bolong-bolong, kuning-kuning, bercak daun ya. Kalau biasa disebut juga helminthospirium teh ya. Setelah helminthospirium bercak daun, tunggu 2 minggu selanjutnya itu fusarium. Daun sudah mulai menguning tanpa hijau sedikit pun. Lari ke batang. Setelah batang lari lagi ke rimpang. Udah itu busuk teh. Iya, benar. Itu benar-benar mengerikan. Ya. Karena ini Jadi benar banget kalau teteh bilang nematoda ini kalau tanaman itu nematoda sudah berfungsi sudah menyerang, ya. Itu akan membuka potensi-potensi penyakit dan hama menyerang. Ini benar banget karena akan mengganggu imunitas terhadap tanaman itu sendiri. Jadi imunnya lemah, jadi penyakit apapun senang dia bersarang gitu. Beda lagi dengan tanaman yang imunnya kuat. Ya, jadi kebal gitu kan, mau diserang penyakit apa aja kebal gitu. Nah, boleh dilanjut. Iya, Kang. Jadi gini, Kang, nematoda tadi kan menyerang tanaman ya, menyebabkan imunitas tanamannya melemah dan mengundang penyakit yang lain. Bagaimana sih dia bisa seperti sistem itu kerjanya? Nah, dia itu menyerang perakaran tanaman. Nah, kita kan tahu nih ya, akar tanaman ini sebagai pintu masuknya nutrisi, yang mencari nutrisi untuk tanaman. Nah, ketika nematoda itu menyerang akar, nah otomatis nutrisi untuk pertanaman ini akan terganggu dan nggak bisa mensuplai nutrisi. Benar, Kang. Nah, tadi kan kita udah cerita ya kalau nematoda ini menyebabkan penurunan imunitas si tanaman, mengundang penyakit lain datang di tanaman kita. Iya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Apa yang dia lakukan di tanaman? Sistem kerjanya seperti apa gitu ya? Nah, si nematoda ini yang diserangnya pertama kali itu bagian akar. Akar ya? Nah, akar. Kita tahu kan ya, Kang, akar ini kan untuk menyuplai nutrisi pastinya ke tanaman. Ketika si akar sendiri diganggu oleh nematoda, otomatis nutrisi dari akar untuk disuplai ke bagian tanaman yang lain itu terganggu. Sehingga tadi ada gejala daunnya menguning gitu. Sampai akhirnya mati. Betul. Bagaimana sih kerjanya nematoda ini? Ternyata nematoda ini ketika menyerang akar, ada yang menyerangnya dengan cara memblokade saluran nutrisi dan air ke tanaman. Jadi sehingga suplai nutrisi dan air itu terganggu ke bagian tanaman lain. Ada juga yang dia bersarang malah di bagian saluran nutrisi dan air ini. Sehingga
sama juga efeknya Kang, sama-sama menghambat tapi tidak mematikan gitu. Menghambat nutrisi dan air untuk tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman itu jadi kerdil Kang. Jadi kerdil Iya. ya. Banyak banget rekan-rekan yang laporan tanamannya kerdil teh. Bener ya. Wah, ini mengerikan sekali ya. Iya, jadi Nah, penting ini- banget gitu untuk pengendalian. Betul. Kita harus tahu gitu gejalanya bagaimana gitu ya Kang ya. Pencegahannya Pencegahannya. gimana, bahkan cara menanggulanginya gimana. Iya. Nah, sejauh ini teh dengan sampel yang kemarin teteh bawa itu ya, teteh ada melakukan riset gak gitu kan? Maksudnya riset pasti dilakukan, Iya. atau misalkan diuji laboratorium atau apa untuk membuktikan dan melihat si nematoda itu seperti apa teh gitu, biar teman-teman juga Oh tahu. iya. Gitu gimana teh? Kan beberapa minggu lalu kita udah ngambil sampel tanaman dari sini ya Kang. Nah sudah dicek di labor, masih tahap awal, dan kita menemukan adanya nematoda yang menyebabkan penyakit di tanaman ini. Yang nematoda jenis ini tuh menyebabkan penyakit untuk tanaman gitu Kang. Nah, nematoda yang teteh bilang kan, nematoda yang ini tuh menimbulkan penyakit. Berarti ada juga ya nematoda yang tidak menimbulkan penyakit. Iya. Boleh di-sharing deh. Nah, oh iya. Jadi nematoda ini kan sebenarnya nggak semuanya sih yang ada di tanaman itu yang menyebabkan penyakit. Ada juga nematoda yang dia malah membantu tanaman untuk Sifatnya menguntungkan lah ya. menguntungkan tanaman karena dia membantu mengurai bahan organik yang kita kasih ke tanaman atau yang memang sudah ada di tanaman, dia membantu membusukkan gitu Kang. Oh, Sehingga iya. nutrisinya tersedia untuk diserap tanaman. Jadi nggak cuman menyebabkan penyakit saja sih nematoda tuh. gitu. Tapi ketika kondisinya di lingkungan tanah pertanaman kita ini atau di media tanam yang kita tanam jahe ini, kondisinya nematoda parasit lebih banyak daripada nematoda yang menguntungkan, disitulah dia menyebabkan Penyakit ya, Iya. yang berdampak besar yang memberikan terhadap dampak. ketidaksuburan tanaman. Iya Kang, jika nematoda parasit ini jumlahnya tidak banyak, Aman-aman aja. ya aman-aman aja gitu Kang. Nah, kalau banyak itu akan mematikan ya. Iya. Wah, benar-benar. Apalagi teh ini benar-benar nih. Kita juga sering mengantisipasi rekan-rekan jangan sampai nih terlalu lembab nih. Karena kalau lembab itu benar-benar karena yang kita alhamdulillah juga teh kita juga banyak konsultasi juga dengan para pakar-pakar di khususnya di hama dan penyakit. Mereka bilang apalagi peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Benar Kang. Ya, si nematoda ini nyari kelembaban. Nah, ternyata ya ini secara logika saja. Ketika di sekitarnya tidak disiram karena kemarau dan kita menyiram tanaman kita, otomatis mereka akan sangat mudah menemukan kelembaban. Di mana lagi kalau bukan di media yang kita rawat, Iya. yang kita siram. Iya. Wah, itu numpuk banget di situ kan? Bener Kang, di kondisi yang lembab kayak Akang tadi tuh, yang Iya. Akang bilang tadi tuh, di kondisi lembab, dari fase panas ke fase hujan, kemarau ke penghujan. Nah itu tuh pas lingkungan yang sangat cocok Kang Wow. buat si nematoda ini Bener banget. berkembang biak. Ini nggak cuma 1, 2, 3 yang mengatakan, termasuk Teh Hikmah. Berarti bener nih, yakin banget deh. Gitu. Ini bener-bener berdampak lah ya Teh ya. Iya. Nah terus Teh, sudah ada hasil laboratoriumnya? Nematoda itu seperti apa? Katanya kan kecil ya, Iya, 0,23 mili ya. Sangat mikron malah Kang, bukan Mikron, mili. Lebih ya? kecil lagi dari mili. Lebih, oh gitu iya, ya? lebih kecil. Ukurannya tuh lebih kecil dari mili aja, segaris apa ya kalau di Iya, penelitian. betul. Apalagi dia ukuran mikron. Wah, Dan itu berarti harus pakai ini ya? Iya, pakai mikroskop kalau kita ngamatin di. Oh gini sih? Iya, Gini. pakai Oke, alat oke. gitu. Siap. Dan Jadi, udah ada. Kemarin yang kita ambil sampel ini udah ada Kang, kita Alhamdulillah. ketemu beberapa jenis yang Dan memang bisa nggak nanti? bisa insya Allah Oke. kita tampilin Kita biar buat teman-teman. sesi kedua aja Iya, Teh. benar. Insya Allah nih rekan-rekan, kita buat sesi kedua itu insya Allah secara detail Teh. Karena ini Insya udah Allah. 20 menitan lah ya. Ini kayaknya udah lama juga nih. Lama. Pokoknya Harus kita akan beberapa sesi mungkin harus beberapa untuk sesi kita. ya. Insya Allah rekan-rekan. Pokoknya ini saya sendiri pun makin penasaran lah ya secara ilmiahnya nematoda itu seperti apa. Sementara ini kita hanya melakukan hal-hal yang memang juga gimana caranya mencegah. Kita gak terlalu banyak mengenal secara ilmiahnya Teh. Insya Allah nanti kita buat sesi yang kedua nih ya. Nanti Teteh boleh sampaikan lah ya semaksimal mungkin untuk rekan-rekan semuanya bisa lebih mengenal apa sih itu nematoda. Sebelumnya memang kita juga sekali lagi kita juga
apa namanya, sifatnya tidak sempurna lah. Pasti ada tanaman yang juga terkena penyakit. Kita selalu melakukan hal-hal yang memang gimana caranya nih mencegah lah, minimal mencegah tidak sampai dengan terdampak atau terkena hama dan penyakit. Karena yang kita lakukan adalah mencegah. Karena kita juga dulu ketika awal-awal teh benar-benar merasakan lah ya terganggunya tanaman kita dengan hama dan penyakit. Dari pengalaman pertama, akhirnya yang keduanya kita mencoba untuk gimana caranya nih nggak sampai terkena penyakit. Karena untuk menyembuhkan saja, jangankan menyembuhkan ya, apa namanya, menanggulangi aja sulit, apalagi menyembuhkan. Iya. Gitu. Dan rekan-rekan, insya Allah nanti juga kita sebagai praktisi di sini akan sharing-sharing lah tentang tanaman-tanaman yang apa sekiranya mudah terkena penyakit, bagaimana cara menanggulangi. Alhamdulillah dari 20% bisa terobati, kurang lebih kena 10-15% teh. Ada cara dan triknya. Nah, itu dan menarik, mudah-mudahan Kang. Iya. Ya, Buat kita bahas cara yang seperti di apa sih? season yang kedua lah ya. Iya. Tapi teteh juga pasti ada ilmunya nih, Insya Allah, ya kan? insya Allah. Jadi bisa Saling share berbagi, juga, saling iya, berbagi ya. ke melengkapi teman-teman. lah kita Dan informasinya. bahkan teman-teman kalau punya cara dan trik Iya. untuk apa membunuh penyakit ataupun dalam pengendaliannya, iya. boleh di share juga Iya. nih. Caranya di kolom komentar. Iya, ya. boleh share atau Jadi ada kita- pengalaman seperti apa, bisa dikendalikan dengan cara ini, Betul. mungkin bisa di-share di Ja- kolom komentar biar memperkaya lah, Betul. memperkaya. Jadikan konten ini sebagai tempat sharing kita semua. Iya. Oke ya? Setuju ya rekan-rekan ya? Jadikan ini tempat sharing, tempat kita mengadu nasib lah. Di dalam budidaya jahe merah ataupun tanaman-tanaman lainnya. Pokoknya ini kayaknya semakin menggebu-gebu teh. Kita pengen cepat-cepat ketemu lagi untuk membuat session ataupun membuat konten lagi untuk kelanjutan di episode ya. Di sesi yang kedua. Insya Karena Allah. ini adalah kewajiban bagi kita ya. Al ilmu bila amalin kasyajaroti bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah teh. Jadi insya Allah Teh Hikmah juga ingin mengamalkan ilmunya. Jadi rekan-rekan kalau ada kesalahan dari kita ya, Iya. ya kalau dievaluasi boleh, karena kita juga insya Allah sebagai Belajar. manusia yang tidak Ada. jauh dari salah dan hilaf, gak apa-apa dievaluasi ataupun dikomentari. Mudah-mudahan dengan evaluasi dan komentar rekan-rekan kita bisa lebih baik lagi. Gitu ya Teh ya. Gitu ya. Insya Allah deh kita akan buatkan sesi dan konten yang kedua ya. Intinya rekan-rekan, insya Allah kami juga akan berbagi bagaimana cara menanggulangi nih apabila tanaman kita terjangkit hama dan penyakit bercak daun, Hermitosporium ataupun Fusarium. Ada ya, insya Allah. Pokoknya nantikan di season yang kedua. Dan Teh Hikmah juga punya resep juga ya insya Allah ya, untuk membunuh nematoda tersebut. Karena hakikatnya ketika tanaman kita terserang penyakit bukan hanya cukup dengan menyembuhkan, tapi harus kita bunuh tuh penyakitnya. Iya. Apalagi teh ini sangat terngiang-ngiang banget ya. Nematoda itu, Fusarium itu termasuk nematoda juga. Salah satu cara untuk membunuhnya adalah dibakar. Ya kan? Ataupun diungsikan, dipindahkan ke tempat yang lebih jauh lagi dari pekarangan atau perkebunan kita. Tapi insya Allah Allah Maha Kaya, ya kan? Ilmu Allah tidak cukup dengan apabila pepohonan sebagai penanya, lautan sebagai tintanya, itu ilmu Allah sangat luas. Dan yakin insya Allah mudah-mudahan salah satu solusi dengan dibakar, masih ada solusi-solusi lain dalam menanggulangi hama dan penyakit. Insya Allah kita akan cari cara teh. Iya. Ya, cari cara dan persembahkan cara yang sudah kita aplikasikan dan yang sudah Teteh kaji. Dan Teteh ini juga luar biasa, selalu intens berkomunikasi dan juga berkonsultasi dengan para dosennya. Beliau S2 sekarang, bukan S1 lagi nih, S2, yang saya juga sangat menghargai ilmu Teteh dan juga ucapkan terima kasih banyak. Teteh udah bersedia nih untuk bukan terlibat ya, ikut hadir di konten Abdul Syarif Hidayat yang mudah-mudahan dan insya Allah akan memberikan manfaat. Iya, sebagai amal jariah lah ya. Widih, Katanya akan sering bilang ini sebagai amal jariah lah, kita Bisa berbagi aja. seperti ini. Amin Kak. Kalau itu tujuannya insya Allah barokah Teh ya. Dan ilmu Teteh juga bermanfaat, orang tua juga pasti bangga, keluarga juga pasti bangga, dan insya Allah apa yang Teteh cita-citakan tercapai ya. Jadi kita harapkan juga mudah-mudahan Teteh juga bisa berkolaborasi nih dengan kita semuanya yang fokus di budidaya jahe merah ataupun rempah-rempah lainnya. Karena jahe merah ini adalah salah satu komoditas untuk memajukan perekonomian masyarakat juga Teh. Jadi kayaknya memang kita wajib bergerak di sini untuk memajukan dan mesejahterakan masyarakat khususnya Indonesia gitu ya.
Karena kita lempar tongkat aja jadi teh. Iya. Apalagi kita rawat ya itu tanaman, kita apa namanya ya kita rawat, kita ada penjiwaan terhadap tanaman, insya Allah tanaman yang kita rawat, yang kita jiwai itu akan menghasilkan hasil yang maksimal untuk kita juga. Jadi ketika kita berjuang ya maka kita pun akan mendapatkan perjuangan. Kalau dalam darinya gini biasanya teh apa namanya, man yazro yahsud, barang siapa yang menanam pasti dia akan memetik gitu ya. Oke teh, ada pesan nggak buat rekan-rekan untuk season yang kedua teh? Iya. Buat teman-teman rekan-rekan petani jahe merah dimanapun, ketika ketemu di lapangan hama dan penyakit, tanamannya sakit atau bagaimana, nggak usah panik. Insya Allah pasti ada caranya, cara mengendalikannya. Dan semoga dengan konten yang Kang Syarif buat ini, yang sering di-share di YouTube ini, bisa memberikan membantu petani yang lain untuk mendapatkan solusi gitu. Amin, amin ya Allah. Dan tetap semangat untuk budidaya jahe merahnya. Terima kasih banyak Teh Hikmah, ini sangat luar biasa ya. Ya Allah, mudah-mudahan jadi amal jariah buat Teteh ya. Buat Akang yang selalu menemani, luar biasa yang di belakang layar nih, yang selalu menemenin ya Teh ya, luar biasa banget. Nah, terima kasih banyak. Oke, mungkin pastinya nih rekan-rekan kita akan buat season yang kedua di hari selanjutnya ya. Ini kita pamitan dulu Teh. Intinya kurang lebihnya nih mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Al insanu makanul khatawanisya. Gak akan jauh daripada salah dan hilap ya manusia itu. Makanya kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya yang sebesar-besarnya. Oke, kita pamit ya Teh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.